Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Melia, NPM 19 14 15 10 71. Saya mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan katalog perilaku sosial seksual paus beluga dengan nama ilmiah Delphinapterus leucas dalam perawatan manusia. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada latar belakang, membahas 5 poin penting. Yang pertama, perilaku sosioseksual. Yang kedua, tentang paus beluganya sendiri. Ketiga, perilaku seksual. Keempat, penelitian tentang populasi. Dan yang kelima, tujuan penelitian. Yang pertama, perilaku sosioseksual. Perilaku sosioseksual paus beluga merupakan perilaku seksual non-konseptif, di mana perilaku ini memiliki tampak relatif konsisten di seluruh spesies lumba-lumba. Selain itu, perilaku seksual non-konsepsi ini biasanya menyebabkan rangsangan langsung pada alat kelamin. Perilaku seksual non-konseptif telah diamati di banyak cetacea termasuk paus beluga. Yang kedua, paus beluga. Meskipun paus beluga termasuk dalam ordo dan subordo yang sama dengan keluarga Delphinidae, beluga dianggap spesies unik. Perbandingan lintas spesies sering dilakukan terhadap famili Delphinidae, meskipun spesies yang paling cocok untuk perbandingan perilaku belum ditentukan. Beluga berpergian dalam kelompok 10 hingga 100 individu melintasi perairan Arktik dan subarktik, dan musim panas dalam kelompok yang lebih besar di perairan yang lebih hangat. Yang ketiga, perilaku seksual. Karena sulitnya mengamati ikan paus beluga dan cetacea lainnya di habitat aslinya, perilaku visual dan akustik yang digunakan untuk fungsi sosioseksual dan seksual kurang dipahami. Studi beluga dalam perawatan manusia dengan pengelompokan sosial naturalistik memberikan kesempatan yang tak tertandingi untuk mengidentifikasi perilaku yang signifikan, untuk mendokumentasi ontogeni perilaku ini, dan untuk menilai pengasuh usia, jenis kelamin, komposisi sosial, dan pembelajaran sosial pada perilaku ini. Yang keempat, penelitian tentang populasi. Penelitian dengan hewan dalam perawatan manusia pernah dianggap sebagai peluang ideal untuk mempelajari perilaku hewan yang sulit diakses di habitat aslinya. Sayangnya, pengaturan terkontrol tidak ditekankan saat para ilmuwan menyatakan keberatan tentang kemungkinan naturalistik perilaku spontan. Para ilmuwan mengalihkan upaya penelitian mereka ke hewan yang berkeliaran bebas sehingga meningkatkan pemahaman kita tentang distribusi cetacea, pengelompokan sosial, dan status perilaku untuk beberapa spesies. Selama waktu itu, staf oseanarium dan zoologi memperluas dan meningkatkan perawatan mereka terhadap Odontocetes yang mengarah pada pengelompokan sosial yang lebih sesuai spesies. Yang kelima, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat katalog perilaku seksual dan sosioseksual serta perilaku lainnya. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi praktikum bisa dilihat dari tabel di sebelah kiri ini, yaitu tabel 1 yang mendeskripsikan tentang informasi dari populasi yang diteliti. Yang didapat dari tabel ini adalah dari data di samping diketahui bahwa yang pertama, sebanyak 11 beluga untuk populasi fasilitas A. Yang kedua, sebanyak 4 beluga untuk populasi fasilitas B. Dan yang ketiga, sebanyak 4 beluga untuk populasi fasilitas C. Yang kedua, katalog perilaku. Perilaku sosioseksual cetacea yang disebutkan berguna untuk menyusun daftar kemungkinan perilaku yang dihasilkan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yaitu 1 sampel, atau yang pertama adalah sampel. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 19 paus beluga
dengan 11 beluga di populasi fasilitas A, dengan 4 beluga untuk populasi fasilitas B, dan 4 beluga untuk populasi fasilitas C. Nah, pengamatan ini dilakukan selama 4-6 kali dalam seminggu. Dapat dilihat di sini, ini merupakan gambar yang mengilustrasikan perilaku sosioseksual pada paus beluga. Nah, bisa dilihat pada tabel 3 tentang perilaku paus beluga yang terekam. Dari tabel ini dapat dijelaskan mengenai berbagai perilaku sosioseksual dan seksual yang telah diamati. Yang pertama, fasilitas A. Secara khusus, interaksi antara jantan dewasa dan remaja jantan dan dewasa betina, dan 2 remaja yang melibatkan jantan dan betina diidentifikasi. Fasilitas A. Masih lanjutannya. Dalam interaksi ini, jantan dewasa menghasilkan 6 pola renang lateral, sedangkan remaja jantan menghasilkan 1 pola renang lateral. Remaja jantan dan betina dewasa. Interaksi dimulai dengan mengangkat sirip dada kiri oleh remaja jantan yang diarahkan ke betina dewasa selama 7 detik. Yang ketiga, remaja jantan dan betina. Perilaku termasuk berenang lateral, mulut terbuka, menggosok tubuh atau genital, dan exposure horizontal dengan dorongan panggul. Pada interaksi selama remaja betina atau berumur 21 bulan mengawali kejadian dengan remaja jantan yang berumur 2 tahun 10 bulan. Fasilitas B. Populasi 4 beluga di fasilitas B termasuk seekor jantan dewasa, betina dewasa, jantan remaja, dan betina remaja. Yang pertama, interaksi antara 2 laki-laki menyumbang sebagian besar interaksi sosioseksual individu. Yang kedua, interaksi antara 2 orang dewasa menyumbang 15% dari semua interaksi. Yang ketiga, 17% interaksi JMJF melibatkan mulut terbuka. Yang keempat, interaksi sosial seksual antara 2 betina tidak diamati. Masih pada fasilitas B, pada tabel 4, dijelaskan bahwa perilaku interaksi sosioseksual dari 4 beluga di fasilitas B. Fasilitas C. Fasilitas C menampung 2 betina dewasa, A dan B, 1 jantan dewasa, dan 1 jantan subdewasa. Yang pertama, saat berinteraksi secara sosial, kedua pria tersebut menghabiskan 92% dari interaksi tersebut satu sama lain. Yang kedua, jantan subdewasa menghabiskan 10% dari semua observasi yang digabungkan untuk berinteraksi secara sosial dengan paus lain. Yang ketiga, sangat sedikit interaksi sosial perempuan ke perempuan yang terjadi secara keseluruhan. Pembahasannya yaitu dengan akses ketiga populasi beluga berbeda dalam perawatan manusia, konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya, interaksi agonistik dan interaksi seksual yang diamati tidak saling eksklusif karena banyak observasi yang memasukkan pertukaran perilaku agonistik dan seksual. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu yang pertama, ibu dan anak serta pendampingnya menunjukkan perilaku sosioseksual lebih awal. Dan yang terakhir, interaksi sosioseksual jantan ke jantan meningkat dalam frekuensi yang kompleks. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.